Maka hendaknya kita senantiasa semaksimal mungkin agar bisa terhindar dari fitnah kehidupan. Dan begitu pun agar kita bisa terhindar juga dari fitnah kematian. Semaksimal mungkin kita berusaha dari kedua fitnah ini. Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar? Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, Rasulullah mengajarkan kita sebagai umatnya suatu doa agar kita umatnya ini bisa terhindar, bisa terlepas dari fitnah kehidupan dunia ini dan fitnah ketika kita sudah meninggal dunia nanti. Fitnah kehidupan di dunia ini karena memang saat ini kita masih hidup di dunia. Dan agar kita juga bisa terlepas terhindar dari fitnah kematian nanti. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu cinta, yang begitu sayang kepada umatnya, maka beliau mengajarkan kita umatnya ini suatu doa agar doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hendaknya senantiasa kita baca, hendaknya kita istiqomahkan untuk membaca doa ini. Agar apa? Agar kita bisa terhindar dari yang namanya fitnah kehidupan. Agar kita bisa terhindar dari fitnah kematian. Maka begitu sayangnya Rasulullah, begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya ini, agar umatnya bisa terhindar dari fitnah, dari kedua fitnah ini. Sehingga beliau mengajarkan doa agar kita bisa terlepas dari kedua fitnah ini. Maka sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, doa ini agar senantiasa kita baca, agar kita bisa terlepas dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Apa tuh fitnah kehidupan? Fitnah kehidupan itu adalah fitnah yang dihadapi oleh manusia ketika dia masih hidup. Fitnahnya seperti fitnah harta, fitnah apalagi? Fitnah syahwat, fitnah apalagi? Fitnah kebodohan, apalagi? Dan yang paling besar dari itu semua, dari fitnah-fitnah kehidupan itu adalah fitnah berupa cobaan di ujung akhir menjelang kematian. Inilah fitnah yang sangat dahsyat ketika seorang manusia hampir menghadapi kematiannya nanti. Ini fitnah kehidupan. Sedangkan fitnah kematian itu adalah fitnah yang dialami seseorang ketika dia sudah mati. Boleh jadi fitnah kematian itu juga bermakna fitnah ataupun cobaan di alam kubur nantinya. Maka mari dengarkan doa ini baik-baik, kemudian kita amalkan, kemudian kita istiqomahkan untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mari simak dan dengarkan baik-baik doanya. Doanya ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Inilah doanya yang hendaknya kita istiqomahkan untuk membaca doa ini agar kita terhindar dari kedua fitnah ini. Dua fitnah, yaitu fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Bahkan di dalam doa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak hanya agar kita terhindar dari fitnah kehidupan dan kematian saja.
Makanya di sini disebutkan Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ajzi, dari sifat lemah, wal kasali, dan sifat malas, wal jubni, dan sifat pengecut, wal bukhli, dari sifat bakhil, dari sifat kikir, wal harami, dan dari kepikunan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min azabil qabri, dari azab kubur, dari siksa kubur. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan, wal mamat, dan fitnah kematian. Jadi di sini kita diajarkan oleh Rasulullah agar senantiasa berlindung kepada Allah. Yang pertama yaitu dari sifat lemah. Lemah dari apa? Ya sebagainya. Bisa jadi lemah untuk beribadah. Ini yang pertama. Agar kita berlindung kepada Allah, agar dilindungi oleh Allah dari sifat lemah. Kemudian wal kasal, dari sifat malas. Wal jubni, dari sifat pengecut. Wal bukhli, dari sifat kikir. Wal harami, dan dari kepikunan. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan agar kita senantiasa berlindung kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar kita dihindarkan dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, agar kita juga mohon perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa membiasakan membaca doa ini, membaca doa tadi yang sudah saya bacakan. Karena dalam doa itu disebut beberapa permintaan, perlindungan kepada Allah agar kita diberi keselamatan dan agar supaya juga diri kita terhindar dari sifat-sifat tercela yang disebutkan di dalamnya tadi. Seperti sifat ajzun, yaitu tidak adanya kemampuan untuk melakukan kebaikan. Kemudian dan sifat malas. Begitu pula supaya diri kita dijauhkan dari sifat pengecut, sifat bakhil, sifat kikir. Begitu pula dari sifat haram, yang artinya merupakan perlindungan dari kembali pada kejelekan umur di masa tua. Artinya apa? Itu orang kalau sudah tua terkadang itu sudah pikun gitu ya. Ada apa dengan masa tua kita itu? Kok kita berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari masa tua itu? Ada apa sebenarnya dengan masa tua itu? Karena pada masa tua itu pikiran kita sudah mulai kacau. Kecerdasan dan pemahaman semakin berkurang. Maka selain itu juga kita meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Kemudian dari fitnah kehidupan atau cobaan kehidupan dan kematian. Maka adapun yang dimaksud dengan fitnah kehidupan itu adalah fitnah yang dihadapi manusia semasa ia hidup. Yaitu berupa fitnah-fitnah dunia seperti harta. Boleh jadi juga fitnah syahwat. Atau juga boleh jadi fitnah kebodohan. Dan adapun yang paling besar dari itu semua adalah cobaan di ujung akhir hayat seseorang ketika menjelang kematiannya. Kemudian kita juga mohon kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari fitnah kematian. Apa tuh yang dimaksud fitnah kematian? Fitnah kematian itu adalah fitnah ketika mati.
Boleh jadi yang dinamakan fitnah kematian itu adalah fitnah kematian berupa fitnah kubur, siksa kubur, dan lain sebagainya. Maka daripada itu, mari sama-sama kita istiqomahkan. Mari sama-sama kita biasakan untuk senantiasa membaca doa ini, agar diri kita bisa terhindar dari sifat-sifat tercela yang sudah disebutkan dalam doa-doa itu. Dan yang terpenting dari semua itu adalah agar kita terhindar dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian.